Hikmah yang ke-90. Bagaimana Syekh Ibnu Athaillah menyatakan kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ati ar-radiyaka laha ahlan. Kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ati. Cukup balasan dari Allah iyyaka kepadamu 'ala ta'ati pada ketaatan ar-radiyaka sehingga Allah meridhoi seneng kepadamu laha ahlan laha bagi ibadah ahlan kamu menjadi ahlinya. Cukup balasan dari konsistenmu ibadah itu, ya, cukup balasan dari Allah kepadamu dalam hal ketaatan itu apabila Allah rela kamu menjadi ahli ibadah. Itu udah cukup, ya. Kalau sampai Allah itu ridho, Allah itu senang kamu menjadi ahli zikir, ya, kepilihnya kamu menjadi orang yang istiqomah zikir, itu sudah cukup sebagai balasan kamu istiqomah zikir. Karena kamu dipilih, itu loh. Cukup senangnya Gusti Allah menempatkan kamu sebagai orang yang ahli sholat malam, itu sebagai balasan dari kebiasaanmu bangun malam. Cukup itu. Tidak usah kamu mengharap, kok belum buka-buka langit ya Allah, saya sudah 20 tahun ini istiqomah sholat malam. Tidak perlu, kata Syekh Ibnu Athaillah, itu tidak perlu. Adanya kamu tetap sholat malam selama 20 tahun pada saat orang lain tidak bisa, itu membuktikan Allah ridho, Allah senang kamu sholat malam. Senangnya Gusti Allah sehingga menjadikan kamu menjadi orang ahli sholat malam, itu sudah cukup sebagai balasan atas ibadahmu itu. Jangan minta yang lain. Ya, jangan minta yang lain. Dikira orang istiqomah itu gampang. Dikira membuat Allah ridho kita menjadi ahlinya di dalam ibadah itu gampang. Tidak gampang. Kalau hanya urusan baiat thariqah, orang bisa jutaan. Tapi nanti yang benar-benar istiqomah terus menjalankan setiap hari, tidak banyak. Tidak banyak. Maka kalau kamu bisa istiqomah, kamu harus bersyukur karena kamu dipilih Allah untuk selalu menyebut Allah. Kamu dipilih Allah, nyebut Allah itu sudah karomah. Apa istimewamu sampai kamu dipilih Allah menjadi orang yang senantiasa mengingat Allah? Padahal orang lain disibukkan mengingat aspal, padahal orang lain disibukkan mengingat uang, pada saat orang lain disibukkan mengingat besi, pada saat orang lain disibukkan mengingat-ingat tanah terus, pada saat orang lain disibukkan mengingat-ingat barang-barang makhluk, kok kamu dipilih selalu mengingat Tuhanmu? Apa istimewamu? Kok sampai kepilih menjadi orang yang selalu ingat Allah? Itu mahal. Mahal itu. Dikira gampang apa menjadi orang yang dipilih Allah untuk senantiasa ingat Allah? Udah gampang. Udah gampang. Makanya
Ya udah gampang akhirnya orang kuat istiqomah gampang. Senantiasa ingat Rasulullah sama. Orang senantiasa ingat Rasulullah pasti ingat Allah. Orang ingat Allah pasti ingat Rasulullah. Sudah tidak bisa. Itu sudah mau saya bilang loro-loro ini tunggal salah paham bingung nanti ya. Tidak berani. Jadi begitu. Pokoknya jenengan syukur sudah bisa istiqomah di MM, bareng-bareng ngaji, bareng-bareng ibadah di sini. Syukuri, alhamdulillah punya teman-teman baik, punya ustadz-ustadz yang baik. Jenengan tahu rumahnya ustadz-ustadznya jauh-jauh ya. Baru sadar sampean. Ya. Fa insya Allah yang ngajar jenengan orang baik-baik. Ya. Orang yang belajar tulus semuanya, niat lillahi ta'ala semuanya. Ya. Oh, itu. Kemarin dari Ustadz Husni, rumahnya jauh. Mudah-mudahan Gusti Allah nyukupi semuanya Ustadz-Ustadz kita ya. Aikafa mim mujazatihi subhanahu laka ala ta'ati ar-radiyaka. Ayakni kafa cukup mim mujazatihi dari balasan ganjaran Allah subhanahu maha suci Allah laka kepadamu ala ta'ati atas ketaatan ar-radiyaka ketika Allah meridhoi kepadamu ayyuhal abdu wahai hamba ad-dha'ifu yang lemah ahlan sebagai ahli laha bagi ketaatan itu. Penjelasannya tadi ya. Fa inna khidmata malikil muluki karena sesungguhnya berkhidmah kepada raja dari segala raja, taat ibadah itu kan khidmah ya. Ngajari anak-anak ngaji gak dibayar itu khidmah. Jenengan berbakti nolong agamanya Allah ya. Bersihkan pondok khidmah ya, khidmah namanya, khidmah kepada Allah. Semua ketaatanmu itu adalah khidmahmu kepada raja segala raja Allah. Yeah. Mimma tatawala ilaiha al-a'naku. Karena sesungguhnya khidmah kepada raja segala raja itu mimma termasuk sesuatu tatatawala yang memperpanjang ilaiha kepada khidmah kepada khidmah apa al-a'naku leher. Ini metafor ya. Karena ketaatanmu kepada Allah itu akan memanjangkan kedudukan, meninggikan kedudukanmu di sisi Allah. Ya, akan membuat kamu dapat perhatian secara khusus dari Allah. Faqaunuhu radiyaka lahu min a'dhamin ni'ami, maka keberadaan ridhonya Allah kepadamu laha kepada ketaatannya itu min a'dhamin ni'ami dari agungnya kenikmatan allati yang imtanna yang Allah menganugerahkan biha dengan ketaatan alaika atas kamu. Siapa yang imtanna itu? Al-Karimul Khallaqi, Allah yang maha pemurah, Allah yang maha sang pencipta segala sesuatu. Wa min dzalika, dari yang demikian ini, ma asyara adalah
sesuatu yang telah mengisyaratkan lahu kepada siapa al-musannifu Syekh Athaillah pengarang kitab ini, aidon juga biqaulihi dengan ucapan yang lain dari beliau, makalah yang lainnya. Oke. Clear ya penjelasan dari hikmah yang ke-90 bahwa jangan menjadi orang yang terjebak dengan angan-angan mencari karomah hissiyah sehingga mata batinmu tertutup atas limpahan kemuliaan maknawiyah. Kalau dibahasakan yang lain itu begitu. Jangan kamu dengan rajin sholat malam, dengan rajin ngaji, dengan rajin baca Quran, kamu sibuk menunggu-nunggu kapan bisa terbang, kapan bisa ngelihat malaikat di langit, kapan bisa sekejap mata sampai di Garut, sampai di Tasik. Jangan kamu bermimpi, aku ini sudah zikiran terus, sudah sholat malam terus. Kapan aku cepat langsung jadi orang kaya? Harapan-harapanmu yang sifatnya khoyali begini ini membuat batinmu tertutup dari rahmat Allah yang sebenarnya lebih mahal dari itu. Rupanya apa? Keistiqomahanmu untuk terus ibadah. Itu loh ya. Itu sudah anugerah agung yang kamu tidak bisa mensyukuri itu. Jangan sampai begitu. Jangan sampai begitu. Tidak usah peduli. Maka apa kata Mbak Yai Siddiq Kudus? Itu motonya MM ya, yang harus kita pegang benar pesan Mbak Siddiq. Kun talibal istiqamah walal karomah. Kata Mbak Siddiq itu, jadilah kamu pencari istiqomah, bukan nyari karomah. Mbak Siddiq itu wali, karomahnya banyak, guru besar mursyid thariqah, tapi pesennya jangan nyari karomah, nyari istiqomah. Istiqomah udah dilamar Pak, bukan itu. Istiqomah yang kamu terus-menerus ibadah tadi loh ya, terus-menerus ibadah. Itu aja yang dicari ya. Jadi kalau pokoknya tidak usah mikirin begini begitu. Kadang-kadang kamu kepancing ya. Kalau kamu sudah biasa istiqomah, misalnya kamu biasa Daud, sudah dapat 20 tahun, kamu tidak pernah dapat macam-macam. Tiba-tiba ada orang datang, wiritan tidak pernah, ini tidak pernah, terus dia bilang, aku tadi malam didatangi syekh ini, aku didatangi wali ini. Tidak usah terus kamu minder terus. Aku percuma kalau gitu wiritan terus gak pernah didatangi siapa-siapa. Tidak usah begitu. Kamu bisa kuat istiqomah ibadah itu sudah keistimewaan. Kamu bisa istiqomah di sini ngaji, itu keistimewaan. Memang banyak anak UIN yang mau ngaji terus kayak kamu begini. Tidak banyak. Tidak banyak. Kesempatan ada, tapi kalau kemauan tidak ada. Ya cuma cita-cita. Paling kalau ketemu, aku sebenarnya kepingin bisa ngaji kayak kamu. Kepingin tok, tapi oleh Allah tidak diberi kekuatan untuk menjalani. Ya, tidak ada gunanya. Kata Imam Ghazali, paling benci aku pada orang yang kepingin surga tapi tidak pernah beramal ahli surga. Dibenci. Ya. Maka kuat taat, kuat ibadah itu sudah rahmat besar Allah yang harus kamu syukuri.
Dan jangan bergeser. Jangan bergeser, tetap seapes-apesnya tidak sholat malam ya 2 rakaat. Ya, masih sholat malam. Pokoknya jaga jangan sampai tidak. Kecuali kalau kamu sedang sakit, payah banget yang memang sampai kamu kelelahan. Ya sampai kebablasan itu beda lagi. Itu sudah uzur syar'i. Tapi kalau tidak ada uzur syar'i, jaga semua istiqomah. Meskipun tidak perlu banyak-banyak. Yang penting istiqomah. Habbul amal ilallah adwamuha wa inqallah. Rawahu Muslim. Amalan yang paling disenangi Gusti Allah itu istiqomah. Meskipun cuman sedikit, tidak apa-apa. Yang penting istiqomah. Yang penting istiqomah. Apa wa min dzalika ma asyara lahu al-musannifu aidan biqaulihi, dari yang demikian itu apa-apa yang sudah mengisyaratkan siapa al-musannif pengarang kitab ini Syamsul Athaillah akan daripada keadaannya demikian dengan ucapannya juga maqalah atau hikmah yang ke-91.